Sekarang di bab Tasi' fi ahkamil janaiz, pembahasan tentang jenazah. Hari ini kita bisa duduk di atas muka bumi ini. Kalau kita lihat ke belakang, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, coba hitung berapa banyak kenalan kita, sahabat kita, rekan-rekan kita, atau orang yang kita kenal sudah tidak ada. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, sebuah kepastian bahwa kematian ini akan datang kepada kita. Sebuah kepastian. Ini diakui dan diyakini baik orang mukmin maupun oleh orang kafir. Diakui oleh setiap manusia yang berakal bahwa kita ini akan mengalami kematian. Dan sebaik-baik manusia, secerdas-cerdasnya manusia adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang disebut dengan orang yang cerdas itu adalah yang pertama, dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu melawan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia bersiap-siap berbekal diri untuk menghadapi hari setelah kematian. Dan di alam kubur ini adalah satu estafet awal menghadapi masa yang akan datang setelahnya, yang sangat panjang. Wallahu ta'ala alam berapa lama seseorang atau setiap kita ini akan ada berada di dalam alam barzah, alam kematian. Oleh sebab itu, sahabat yang mulia Utsman bin Affan bila melewati kuburan, beliau menangis. Sebab kuburan ini adalah langkah pertama menuju alam yang sebenarnya. Kita akan sampai di satu darmaga. Apakah darmaga itu yang dinamakan dengan surga? Semoga Allah memasukkan ke dalamnya. Atau akan berada di dalam darmaga neraka. Sebab di sana hanya ada 2 darmaga. Kalau tidak ke surga, dia ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah. Yang pertama, al-awwal, pembahasan pertama, bima yang bagi miladunil marid ilal wafat. Jadi pembahasan ini adalah saat mengalami sakit sampai datangnya kematian. Sakit ini adalah pintu pertama menuju ke dalam kematian. Tapi tidak setiap orang yang sakit langsung mati. Cuma setiap orang yang hidup pasti akan mati. Dan mati itu tidak harus dengan melalui jalan sakit saja. Ima karena musibah, ima karena sakit, atau ima karena tidak ada faktor lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan saja batas waktunya sampai di situ. Yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika mengalami sakit? Dan sakit ini adalah sebuah kenikmatan bagi setiap mukmin. Siapa orang yang ringan di dunia, maka dia di akhirat akan berat. Siapa yang ringan di dunia, penderitaannya dia akan berat di akhirat. Di dunianya banyak hartanya, di dunia jarang sakit, di dunia jarang mendapatkan penderitaan musibah-musibah yang lain, maka di akhirat dia akan mengalami berat. Siapa yang berat waktu di dunia, ima datang cobaan, ima datang musibah, ima ditimpa oleh rasa sakit atau derita-derita yang lainnya, maka alam sana akan ringan. Maka para sahabat ini kalau disuruh pilih apakah dia memilih kaya atau memilih miskin, maka sahabat memilih miskin karena berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, apa yang harus dilakukan ketika sakit? Yang pertama, wujubus sabri, wajib untuk sabar. Sesungguhnya pahala yang akan diperoleh orang yang sabar, dia akan mendapatkan pahala tanpa hisab, tanpa batas.
Inna fil jannati manabir, sesungguhnya di dalam surga itu adalah mimbar-mimbar, ada mimbar-mimbar, di mana mimbar-mimbar ini diisi oleh orang-orang yang sabar, sehingga para sahabat merasa iri kepada orang tersebut karena dia mendapatkan derita waktu di dunia, imma karena sakit atau musibah yang lainnya, kemudian dia bersabar. Dan ketika sakit bagi orang mukmin maka berguguranlah dosa-dosanya. Sampai-sampai seseorang tertusuk duri, maka itu adalah sebuah ampunan bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu di dalam satu hadis, a'jaba kullu amril mu'min, sungguh mengagumkan setiap perkara orang mukmin. Jadi perbuatan orang mukmin ini sangat mengagumkan. Apabila dia mendapatkan cobaan bala berbentuk ujian-ujian yang tidak mengenakan, fasabara fahuwa khairullah, kemudian ia bersabar, maka ia akan mendapatkan kebaikan baginya. Jadi semua musibah yang datang kepada orang mukmin, kalau dia bersabar maka mendapatkan pahala yang besar. Atau sebaliknya, saat ia mendapatkan nikmat, fasyakara, kemudian ia bersyukur, fahuwa khairullah, maka nikmat yang menimpa kepadanya kemudian ia syukuri, maka menjadikan pahala baginya, mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi seorang mukmin. Yang bagi lil muslim idza najala bidur, maka wajib bagi seorang mukmin hendaklah apabila tertimpa kepadanya kemadaratan, rasa sakit, fala yatasakhatu, maka jangan kesal, jangan dongkol, wala yudharur jara', dan jangan menunjukkan, memperlihatkan rasa cemas. Il amarallahu wa rasuluhu bisabri, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk bersabar dengan berbagai macam ayat dan hadis yang banyak. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita, manakala kita mendapatkan ujian, imma berbentuk sakit atau yang lainnya, wajiblah bagi seorang mukmin ini untuk bersabar. Namun ghairu annahu la ba'sa ayyaqula al-marid, namun tidak mengapa saat ada orang yang bertanya bahwa dirinya ini sedang sakit. Idza su'ila an halihi, apabila ditanya tentang perkara dirinya, inni marid, aduh saya sakit. Aw abi alam, aduh atau saya ini sedang mendapatkan derita. Walhamdulillah ala kulli hal, namun ucapkanlah segala puji bagi Allah atas segala setiap perkara. Jadi kalau lisan ini boleh mengadu, aduh sakit, kalau bahasa Sundanya itu marurung. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Apa namanya? Merintih. Aiyah, merintih. Tidak apa-apa merintih, namun hati ini tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah cobaan yang dapat menggugurkan dosa-dosa. Kemudian yang kedua, istihbab at-tadawi, disukai untuk berobat. Berobat ini hukumnya ada terkadang wajib, ada terkadang mustahab, ada terkadang haram. Jadi tidak setiap sakit ini wajib berobat, dan terkadang yang sakit kalau tidak diobati maka menjadi haram. Bila sakit yang mengakibatkan kalau tidak diobati dia akan berdosa atau haram, manakala sakitnya itu dia akan mengakibatkan penderitaan kepada anggota tubuh yang lainnya. Ini sakit yang wajib dia harus berobat, karena kalau tidak diobati dia akan mengakibatkan kemadaratan kepada yang lainnya. Kemudian berobat yang mustahab,
disunahkan. Jadi ada berobat ini yang disunahkan untuk berobat, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yunzil da'an." Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit ila anzalallahu lahu syifaan, kecuali Allah turunkan pula pada penyakit itu obatnya. Jadi setiap penyakit itu memiliki obatnya, kecuali penyakit pikun. Pikun tidak ada obatnya. Atau penyakit apa? Sakaratul maut. Ada yang bisa menahan sakaratul maut? Tidak ada. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, patadawo, maka hendaklah kalian berobat. Nah, ini menunjukkan perintah, hendaklah kalau sakit berobat. Dan ada yang sifatnya mubah. Sakit ini boleh diobati, boleh tidak. Manakala sakitnya yang tidak mengakibatkan madarat kepada yang lainnya. Ghairu annahu la yajuzu at-tadawi bil muharram. Nah, akan tetapi ini menjadi pondasi, berobat ini hukumnya tadi bisa wajib, bisa mustahab, bisa mubah. Namun tidak boleh berobat dengan obat-obat yang haram. Kal khamri, seperti berobat dengan khamr. Wal hinzir, atau berobat dengan babi. Wa nahwihima, atau yang sejenis dari keduanya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, innallaha lam yaj'al syifa'akum, sesungguhnya Allah tidak menjadikan pada kesehatan kamu semua fi maharram alaikum, terhadap sesuatu yang telah Allah haramkan kepada kamu. Jadi sesuatu yang haram ini tidak akan mendatangkan obat sebagai penyembuh. Maka tidak boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan isnad yang sahih. Jadi tidak boleh berobat dengan yang haram. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masyarakat kita ini banyak orang yang berobat salah kaprah. Terkadang berobat dia datang kepada dukun. Nah, ini ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Man ata arfan au kahinan, siapa orang yang datang berobat kepada dukun atau kepada paranormal, fasa'alahu an syai'in, kemudian ia menanyakan tentang perkara sakitnya ini, lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, Allah tidak akan menerima salatnya itu selama 40 hari. Nah, maka harus diketahui ciri-ciri dukun, ciri-ciri paranormal. Kalau di dalam hadis yang lain, man ata'afan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul, siapa orang yang datang kepada dukun atau kepada paranormal, fasaddaqahu, kemudian ia membenarkan apa yang diucapkan, apa yang diramalkan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka orang tersebut sungguh telah kafir, telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ancamannya berat. Orang yang mempercayai dukun atau datang kepada dukun untuk menanyakan perkara yang gaib atau minta diobatin. Di negara kita ini sering banyak menyerupai dukun-dukun ini dengan apa namanya? Kikun, kiai dukun, atau uskun, ustadz dukun, atau gus, atau apa lagi. Maka harus diketahui ciri-ciri dukun. Di antaranya ciri-ciri dukun ini, dia berobat, biasanya mengobatinya dengan memindahkan penyakit, seolah-olah penyakit itu dipindahkan kepada apa? Kepada binatang umpamanya, atau menyabut paku, seolah-olah paku itu bisa masuk ke dalam kelapa. Nah, ini kedustaan-kedustaan saja. Atau dukun ini kadang sering meramal. Umpamanya kita datang tiba-tiba, oh ibu orang Sunda ya, rumahnya menghadap barat ya. Dia tiba-tiba sudah tahu ibu datang ke sini mau begini ya, dan sebagainya.
atau dia saat pulang memberikan hadiah untuk ditanam di dalam rumahnya, atau dia memberikan jimat untuk dipakai. Nah, ini diantara ciri-ciri dukun yang akan kita jelaskan berikutnya. Jadi yang nomor kedua ini kita diperintahkan untuk berobat, tapi syaratnya tidak boleh berobat dengan perkara yang haram. Kemudian yang nomor ketiga, jawaz al-istirqa, boleh kita berobat dengan cara meruqyah. Nah ini ya, jadi sebaiknya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau sakit kita ruqyah dengan diri sendiri. Namun ruqyah ini kalau tidak memenuhi syarat, dia akan jatuh kepada kesyirikan. Oleh sebab itu Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut dia dengan ruqyah syariah, disebut dengan ruqyah syariah yang dibolehkan manakala terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia meruqyah dengan bacaan Al-Quran atau dengan Asma'ul Husna. Ini yang pertama, meruqyah harus dengan ayat Al-Quran atau dengan Asma'ul Husna. Umpamanya dengan Asma'ul Husna bagaimana? As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfi'ak. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfi'ani. Aku memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Kemudian Rabbal arsyil azim, yang memiliki Rabb arsy yang agung, ayyashfi'ak, hendaklah semoga Allah menyembuhkan. Atau ya syafi, wahai zat penyembuh, isfini, sembuhkan aku. Yang kedua, dia meruqyah boleh dengan doa-doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dengan bahasa Arab, maka harus dengan bahasa yang bisa dimengerti. Maksudnya bahasa yang dimengerti ini bukan jampe-jampe yang seperti dukun, jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa dengan meruqyah ini dia tidak terjadi dengan sendirinya. Kesembuhan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau meruqyahnya dengan cara 3 ini, maka ini diperbolehkan. Disebabkan karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalau sakit seseorang itu meruqyah atau diruqyah, malam yakun fihi syirkun, selama di dalam meruqyahnya itu tidak terdapat kesyirikan. Kalau dia terdapat kesyirikan, maka tentu jatuh dia ke dalam dosa besar. Inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tiwalah itu pelet supaya suami ini tidak bisa pergi kepada istri yang lain, supaya pasangan ini lengket. Nah ini tiwalah namanya, pelet. Inna ruqa wa tamaim. Tamaim itu adalah jimat yang suka digantungkan, biasanya untuk menangkal ain, dipakai kepada anak kecil. Syirkun itu semua adalah perbuatan syirik. Nah ini ruqyah di sini adalah maksudnya ruqyah syirik. Dan orang yang akan masuk ke dalam surga 70.000 golongan, dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya apa? Alladzina la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Maksudnya apa? Ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah ini adalah jampe-jampe intinya. Jampe-jampe yang tidak bisa dimengerti maknanya. Kemudian yang nomor keempat, tahrimut at-tamaim wal azaim. Nah ini nomor keempat, kalau sakit maka tidak boleh berobat dengan yang haram. Di antaranya yang haram amat sangat at-tamaim, menggantungkan jimat-jimat. Tamaim atau ima yang digantungkan, atau ima yang dililitkan di tangan. Tamaim ini adalah jimat. Cuma jimat ada 2. Tamaim kalau dari ayat-ayat Al-Quran, umpamanya menulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah selesai, kemudian dilipat,
dijadikan kecil-kecil, dibungkus dengan kain, kemudian digantungkan. Ulama berselisih pendapat. Di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengharamkannya, walaupun itu terbuat dari ayat-ayat Al-Quran. Adapun Aisyah radhiyallahu anha membolehkannya. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus ditinggalkan. Wal azaim, dan azimah-azimah, mantra-mantra atau kalung dari kerang dan sebagainya. Yuharrimu ta'liq at-tamaim wal isti'malu azaim. Diharamkan sekali untuk menggantungkan jimat-jimat dan azimah. Fala yajuzu lil muslim ay yu'alliqa tamimah. Maka tidak boleh bagi orang muslim itu menggantung-gantungkan jimat. Ini hukumnya syirik. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimah faqad asyraka." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ima dikalungkan atau ima dipakaikan sebagai gelang, atau dipakaikan di kaki, atau disimpan di dompet. Jimat. Nah, ini biasanya kalau berobat kepada dukun, dia dikasih jimat, dikasih persyaratan. Maka orang yang menggantungkan jimat, dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena bertawakal kepada jimat itu. Man 'allaqa tamimah fala atammallahu lah. Siapa orang yang menggantungkan tamimah, jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan dia. Jadi dia bergantung kepada jimat itu. Kalau tidak terbawa jimatnya, dia merasa was-was dan ketakutan yang amat sangat. Di mana sahabat, ada seseorang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul melihat pada tangan orang tersebut ada gelang yang terbuat dari besi kuningan. Besi kuningan tahu ya? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahak mahadi, celaka kamu apa itu?" Qala miwahina. Kata sahabat ini, kata orang ini adalah sebuah penangkal. Maksudnya ini adalah jimat. Gelang ini adalah jimat. Anzi'ha, buang, itu jimatnya, buang. Fa'inaha la taziduka illa wahnan. Sebab jimat tadi, gelang yang dipakai tersebut, yang dipakai untuk jimat, tidak akan menambah kepadamu kecuali kehinaan, kecuali kelemahan. Wa innaka law mitta wa hiya 'alaika, dan seandainya kamu mati sedangkan jimat masih dipakai oleh kamu, ma'aflah ta'abadan, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, ini ancaman bagi orang yang menggunakan jimat, yang memakai kalung atau gelang, dipakai dia ini sebagai jimat, imam untuk penglaris, imam untuk apa saja bentuknya jimat, maka dia kalau mati tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian yang nomor kelima, ba'du makana yashbi bihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian cara Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau berobat atau ketika sakit, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dia meruqyah atau mengajarkan kepada kita semua ketika sakit, do'yadahu syarifah alal marid. Nah, kalau ada teman yang sakit, atau saudara yang sakit, atau anak sakit, atau istri sakit, suami sakit, do'yadah, letakkan tanganmu pada orang yang sakit itu dan ucapkanlah, baca doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ashfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya yang mulia itu kepada yang sakit, kepada orang yang sakit itu.
Allahumma rabbanas, wahai Allah sekalian penguasa manusia, adhibil ba'sa, hilangkan penyakit ini. Ashfi anta syafi, sembuhkanlah sebab engkau adalah zat penyembuh. La syifa illa syifa'uk, tidak ada obat kecuali obat darimu, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan itu datangnya darimu. Syifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak mendatangkan bekas, kesembuhan yang tidak mendatangkan sakit lagi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hendaknya para bapak dan ibu dihafal ini. Kalau sakit, ada teman, ada saudara. Ini yang suka dipakai oleh para peruqyah syar'iyah. Adhibil ba'sa rabbanas washfi anta syafi, la shifa illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqaman. Wa qala lilladzi syaka ilaihi waja'an, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mempraktekkan kepada seseorang yang menghadap kepadanya dia mengeluh karena sakit. Do'a yadaka 'alal ladzi ya'lam min jasadika. Jadi ada orang menghadap kepada Rasul mengeluh karena dia ini sakit. Maka Rasul mengajarkan bagaimana? Do'a yadaka, letakkan tanganmu, ya'lamu min jasadika, terhadap jasad yang sakit mana, yang sakitnya sebelah mana. Kemudian letakkan tangan kepada badan yang sakit itu, berarti ini sama orang yang menderitanya. Waqul, dan bacalah bismillah. Pamannya sakitnya ini bismillah, baca 3 kali bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca apa? A'udzu bi'izzatillah wa qudratillah min syarri ma ajidu wa hadir, sab'an, dibaca 7 kali. Nah, jadi bacanya bagaimana? Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratillah min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillah, aku berlindung kepada Allah, aku adukan dengan kekuasaan, keagungan Allah, wa qudratihi, dan dengan kudrahnya, min syarri, dari semua kejahatan atau penderitaan, ma'ajidu, yang aku dapati, wa uhadir, dan dari rasa kekhawatiran. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibaca oleh orang yang menderitanya, berarti oleh kita kalau kita sakit. Kalau Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqaman, dibaca oleh orang lain yang mengobati orang yang sakit ini. Kama rawa Muslim aidan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaka, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluh. Faraqahu Jibril, kemudian Jibril alaihissalam meruqyahnya. Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dzik, min syarri kulli nafsin 'ainin hasidin, Allahu yashfik, bismillahirrahmanirrahim. Arqiq, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah aku meruqyah. Min kulli syai'in yu'dzik, dari setiap perkara yang menimpa rasa sakit kepadamu. Min syarri kulli nafsin, dari semua kejahatan jiwa. Au 'ainil hasidin, atau dari penyakit ain yang hasad. Allah yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah aku meruqyah. Jadi ini ruqyah Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik bapak-bapak semuanya, kalau sebaiknya bisalah meruqyah. Setiap manusia ini, setiap orang mukmin harus bisa meruqyah. Imam meruqyah untuk dirinya atau untuk keluarganya. Bacakan ruqyah ini sebagaimana Jibril alaihissalam meruqyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor ke-6, ketika sakit, jawazu istitbabil kafir wal mar'ah.
Kalau terpaksa, maka boleh meminta bantuan berobat imma kepada orang kafir atau kepada perempuan. Kalau tidak ada lagi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau apa? Kalau terpaksa. Mana dalilnya? Ajma'al muslim ala jawaji mudawamatil kafir. Sepakat di mana orang-orang muslim ini boleh berobat kepada orang kafir idkana aminan, manakala kalau berobatnya itu aman. Aman dari apa tadi? Aman tidak dikasih dengan yang haram atau aman dari kesyirikan. Lil muslim, bagi setiap muslim. Wa ala jawaji mudawamati ala rajuli lil mar'ah, dan juga boleh bagi orang laki-laki berobat kepada perempuan atau sebaliknya fi halid darurah, manakala terjadi darurat. Sebagaimana istikhdamar Rasul, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sama meminta bantuan ba'dal musyrikin fi ba'di syu'un. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan dalam banyak perkara kepada orang-orang musyrik. Wa kana nisa'u sahabah, dan di mana para sahabat sahabiyah yudawin jarha fi jihad ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabiyah juga mengobati orang-orang yang terluka, orang-orang yang sakit, laki-laki waktu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena jihad banyak orang yang terluka, maka diobati oleh wanita-wanita ini, oleh para sahabiyah. Ini menunjukkan kalau darurat maka menjadi boleh. Kemudian yang nomor selanjutnya wujub iyadatil marid. Wajiblah bagi orang yang sehat memperhatikan, mencarikan obat bagi orang yang sakit. Nah, ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imu ja'i, kasihlah makan kepada orang yang lapar. Jadi salah satu orang yang masuk surga dengan mudah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berilah makan kepada yang kelaparan. Jadi orang yang masuk ke dalam surga dengan mudah, hadisnya dari Abdullah bin Salam ada 4. Absus salam, yang pertama tadi absus salam, tebarkan salam. Yang kedua, jaga silaturahim. Yang ketiga, at'imut ta'am, berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang nomor keempat, wa shallul lail wan nasu niyam, salatlah malam saat manusia-manusia sedang tertidur. Artinya kebiasaan manusia sedang terpules, kita bangun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 perkara ini dikerjakan, yadkhulunal jannata bisalam, dia akan masuk surga dengan mudah, dengan selamat. Nah, ini ya. Jadi kembali lagi, kalau ada orang yang sakit, maka orang yang sehat berkewajiban untuk mencarikan obat, untuk mengantarkan ke dokter atau ke rumah sakit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berilah makan kepada orang yang kelaparan. Wa'udul marid, dan obatilah orang yang sakit. Sebab orang yang sakit ini separuh-separuh akalnya. Maka obatilah orang yang sakit itu. Wa fukul aniyah, dan bebaskanlah tawanan. Dan yang nomor kesimpulan, wujubu husnul dzanni billahi hal marid. Wajiblah bagi orang yang sakit ini berprasangka baik kepada Allah tentang sakitnya. Jadi tidak boleh berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sakitnya. Banyak orang yang sakit ya, dan saya pun diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah ini sakit, maka memujilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini tetap memuji, karena akan dengan apa berguguran dosa kita dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan dengan musibah. Bahkan kalau kita berbicara tentang musibah, tentang sakit, nanti di akhirat sana orang-orang yang afiah waktu di dunia ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keselamatan waktu di dunia,
dia iri kepada orang yang menderita sakit bertahun-tahun atau menderita kepayahan waktu di dunia. Apa yang dikatakan? Waduh, seandainya saya waktu di dunia ini dibeset ini, kulit ini disiletin, supaya apa? Melihat orang-orang yang waktu di dunia mendapatkan cobaan, mendapatkan derita sakit bertahun-tahun begitu mulianya. Syaratnya apa tadi? Sabar. Yang kedua, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kamu itu meninggal illa wa huwa yuhsinu dzanna billah, kecuali dalam prasangka baik kepada Allah. Yang ke-10, talqinul mayyit. Nah, kalau sakitnya parah, ternyata datanglah dia saat-saat kematian, dan kita semua ini akan mengalami kematian. Mungkin enggak tahu besok atau sore atau lusa atau tahun depan, wallahu taala kapan, yang jelas kita akan mendapatkan apa? Syakaratul maut. Syakaratul maut itu akan menghampiri kita. Dan orang yang cerdas tadi yang bagaimana? Wa amila lima ba'dal maut. Dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kematian. Mempersiapkan hari kematian. Yang bagi lil muslim idza ayana al-ihtidar akhihi ayulaqinahu kalimatul ikhlas. Kalau kita mendapatkan seorang muslim atau sedang menjenguk, ternyata dia ini naza sakaratul maut. Sakaratul maut ini biasanya ditandai dari kaki. Nah, kalau sudah jelas kakinya ini merayap, biasanya dari kaki. Dan pasti merayapnya dari kaki. Begitu mengerikan ya kalau kita melihat orang yang sakaratul maut. Maka hendaklah kita mentalkinkan orang yang sakit ini dengan kalimat apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Yudzakiruhu biha, terus ingatkan dia dengan lafaz itu. Hatta yadhkuruha wa yaquluha, sampai orang yang sakaratul maut itu mengingatnya, kemudian dia mengucapkannya. Betapa indahnya kalau kita sakit sakaratul maut kemudian bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sebab kata Rasulullah SAW, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang mati di akhir kalimatnya itu la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tidak peduli dosanya siapa. Nah, ini wajiblah bagi kita ini berkeyakinan pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa mengatakan la ilaha illallah saat sakaratul maut. Kemudian sampaikan kepada anak-anak, kepada istri. Begitupun seorang istri sampaikan kepada anak-anak, kepada suaminya. Kalau datang sakaratul maut, lafalkan itu la ilaha illallah. Bukan dengan yang lain-lainnya. Apalagi dengan tangisan. La ilaha illallah. Hatta yadhkuruha, sampai yang sakit sedang sakaratul maut itu mengingatnya. Kemudian membacanya. Wa in huwa takallam bikalami ghairiha. Kalau ternyata dia tuh ngeracau, diucapkan la ilaha illallah, ternyata ngeracau kepada yang lain-lain ngomongnya, ada, ulangi, bacakan lagi. Talqinahu raja'a an yakuna akhir kalamihi la ilaha illallah. Terus berdoa kepada Allah, berharap supaya orang yang sedang sakaratul maut ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena jaminan dari Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan di akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang hendak meninggal, yang sedang sakaratul maut, dengan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Kita bisa meninggal dalam kondisi husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ini karena panjang, satu poin lagi,
Bagaimana kalau orang yang meninggal ini berat, susah, bisa kadang 5 jam, bisa kadang 1 hari 1 malam, ya. Ini begini, saya bilang ya, namanya syakaratul maut ini adalah penderitaan terbesar di dunia. Penderitaan terbesar di dunia itu apa? Syakaratul maut. Maka tetap kita talkinkan. Kalau berat bagaimana? Nah, kalau berat, setelah ditalkinkan sulit, berat sakaratul mautnya, nyawanya tidak keluar, tapi di kaki sudah merayap, faquri'at alaihi suratu Yasin. Bacakan kepada orang yang sedang sakarat itu surat Yasin. Raja'an ayyukhafifallahu ta'ala alaihi bibarakatiha. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Yasin itu supaya memudahkan sakaratul mautnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yamutu," tidaklah seseorang yang sedang sakaratul maut menghadapi kematian, patuqra'u indahu Yasin, kemudian dibacakan di sisinya itu surat Yasin, illa hawwanallahu alaih, kecuali Allah akan meringankan sakaratul mautnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi kalau begitu pentingnya anak bisa membaca Al-Quran, pentingnya suami bisa membaca Al-Quran, pentingnya punya saudara dan teman yang baik. Coba kalau nggak bisa baca Al-Quran, mau bagaimana? Kalau terjadi sakaratul yang maut yang berat, yang susah, maka apa tadi? Bacakan surat Yasin. Nah sekarang di masyarakat kebalik. Bagaimana kebalik? Setelah mayat itu meninggal, ya mayat sudah meninggal ya, orang yang sakit tadi sudah meninggal, baru dibacakan surat Yasin. Dia sudah tidak mendengar. Jadi dibacakannya kapan? Saat sakit sakaratul maut, atau saat sakit biasa bacakan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana di awal tadi yang disebut apa? Meruqyah dengan ayat-ayat Allah, dengan keberkahan ayat-ayat Allah. Dan bertawasul dengan Al-Quran ini boleh, sebab Al-Quran ini adalah bukan makhluk, tapi apa? Kalamullah. Umpamanya ibu punya hajat, baca dulu Al-Quran. Surat apa maunya? Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, terserah baca. Atau tamatkan 3 hari Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, kemudian tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya telah beramal soleh, saya telah membaca Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran yang telah saya baca, tolong saya minta ini. Nah, ini tawasul yang diperbolehkan. Dan bacaan Al-Quran ini keberkahannya tidak ada lagi yang menandingi dengan Al-Quran. Maka berobatlah dengan Al-Quran. Jadi sekali lagi, teman atau siapapun yang sulit dalam sakaratul maut, bacakanlah surat Yasin, meminta kepada Allah dengan keberkahan surat Yasin agar dimudahkan sakaratul mautnya. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau bertanya sebelum ditutup, atau ada yang mau menambah barangkali apa yang saya utarakan ada khilaf, dipersilahkan.